Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-masyahidin wal masyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi yang indah ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu kita yang membahas tentang dasar-dasar agama kita yang merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Karena bila mana dasar agama ini kokoh, maka bangunan agamanya tegak berdiri dengan kuat. Bahwa yang kita maksud dengan dasar itu adalah akidah, sebuah fondasi yang utuh yang harus menjadi fondasi yang kuat sehingga tegaknya agama ini dengan benar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak, dan sekaligus menjadi bukti bahwa kita mencintai dan merinduinya sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, kita memasuki kaidah yang ke-69 dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, la takfira bil lawazim illa ba'da ardiha wa qabuliha. La takfira bil lawazim illa ba'da ardiha wa qabuliha. Tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan hanya, atau tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya karena konsekuensi dari ucapannya, sebelum kita menjelaskan dan memastikan bahwa ia menerimanya. Jadi kalau hanya sekedar ucapan, ya ini belum bisa kita mengeluarkan seseorang tanpa kita harus, atau sebelum kita memastikannya, kemudian menjelaskannya dan sampai dia mengakui makna dari kalimat yang ia ucapkan. Nah, hal ini kata Syekh Walid As-Suaidan berbeda dengan orang-orang Khawarij, di mana haula'i yukaffiruna bil lawazim mutlaqan bila asyarat. Orang-orang Khawarij mengkafirkan seseorang karena hanya karena ucapan saja, tanpa melihat kepada syarat-syarat yang ada. Jadi bila mana seseorang mengatakan sesuatu, maka kita harus pastikan, harus menjelaskan sampai dia mengakui apa yang diucapkannya itu. Konsekuensinya seperti ini. Bila mana dia mengakui, maka disinilah baru berlaku, ya. Tapi orang-orang Khawarij berbeda di dalam menentukan mengkafirkan seseorang. Hanya karena ucapan misalnya, maka dia mengkafirkan secara mutlak tanpa syarat. Adapun Ahlus Sunnah memiliki dua syarat yang harus terpenuhi sebelum menjatuhkan seseorang kepada kekufuran.
Yang pertama adalah an ta'rid hadhil lawazim 'ala al-qa'il, di mana apa yang menjadi konsekuensi itu benar-benar diperlihatkan atau disampaikan kepada yang mengatakan. Pastikan bahwa ini ada kalimat dia, pastikan kalimat ini adalah keluar dari lisan dia, ya, kalimat ini keluar dari lisannya, bahwa ini betul-betul bukan tafsiran orang lain, ini betul-betul bukan penjelasan orang, tapi ini betul-betul kalimat yang keluar dari dia, ya, perbuatan yang betul-betul dilakukan oleh dia. Ini yang pertama. Ini syarat pertama. Setelah kita mendengarkan sesuatu, maka pastikan, ya, bahwa kalimat itu atau perbuatan itu betul-betul dari dia. Yang kedua, ayal tazimaha wa yaqbaluha wa yadinu biha famata uridat wal tazam kafar. Yang kedua, kata para ulama ahlus sunnah, bahwa setelah dipastikan bahwa ini adalah ucapannya, bahwa ini adalah perbuatannya, maka dia menerimanya, dia mengakuinya bahwa itu adalah ucapan dia, bahwa itu adalah perbuatan dia, dan dia mengakuinya, beragama dengannya, maka barulah setelah ini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia kufur. Jadi tidak mudah mengkafirkan orang. Ini berbeda antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, sekali lagi kita katakan, bila mana ada satu ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka secara mutlak dia kufur tanpa ada syarat tertentu. Namun Ahlus Sunnah memberikan dua syarat. Yang pertama, memastikan bahwa ini, perkataan ini, perbuatan ini betul-betul dari dia, ya, bukan dari orang lain atau penjelasan atau takwil orang lain. Yang kedua, bahwa setelah kita pastikan bahwa ini kalimatnya atau perbuatannya, maka dia mengakuinya, lalu dia beragama dengan apa yang diucapkan olehnya, dan dia tahu konsekuensi dari ucapan dan perbuatan itu, maka barulah setelah itu kufur. Jelas sampai di sini kaidah yang ke-9, bahwa tidak ada, ya, tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya karena konsekuensi dari ucapan atau perbuatannya sebelum menjelaskan dan memastikan bahwa ia adalah melakukan dan menerimanya. Baik, kita lanjutkan bahwa kaidah yang ke-70 dari kaidah-kaidah tauhid al-uluhiyah ini, at-takfiru bil istihadi laisa bimulzim lil ghair, bahwa mengkafirkan karena hasil ijtihad tidak otomatis menjadikan orang lain kafir. Nah, apa maksudnya? Di sini Syekh Walid As-Suaidan mengatakan, ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah, bahwa bila mana hasil ijtihad itu mengkafirkan seseorang, maka tidak otomatis orang lain menjadi kafir pula. Nah, maksudnya di sini bahwa orang-orang Khawarij, mereka menghukumi dengan kafir setiap orang yang tidak menerima ijtihadnya. Misalnya dihukumi seseorang kafir karena ijtihad dia. Orang yang tidak menerima ijtihad dia kepada ijtihad mereka terhadap orang tersebut, maka orang lain juga ikut kafir. Itu menurut Al-Khawarij. Wa hadza khata', ya, kata Syekh Al-Sudani, ini ada salah. Fa idza hakamta ala ahadin annahu kafir, bila mana engkau putuskan hasil ijtihadmu bahwa seseorang itu kafir, wa kana mabda' hukmikal ijtihad, dan munculnya keputusan kamu itu adalah dasarnya ijtihad,
fala haqqa laka an tukaffir man khalafaka fi hadzal ijtihad. Maka tidak berhak bagi kamu untuk mengkafirkan orang yang menyelisih ijtihadmu. Contoh Abah Mardon, ya misalnya di sini dia melihat sebuah keputusan ijtihad, ya misalnya ini ada ijtihad bagi orang-orang Khawarij, maka beliau yang tidak setuju dengan ijtihad mereka ini, maka beliau dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij. Jadi mengkafirkan seseorang dari hasil ijtihad tidak otomatis ya mengkafirkan orang lain. Di mana bila mana diputuskan seseorang itu kafir berdasarkan ijtihad, mabda'nya ijtihad, nah tidak otomatis orang yang mengingkari ijtihadmu atau yang menyelisih ijtihadmu juga termasuk kafir. Tapi ini berlaku bagi orang-orang Khawarij, tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lianna hadza al-ijtihad ijtihaduka, karena ini adalah hasil ijtihad kamu. Laisa binassin, bukan karena landasan nas, yulzim ghairuka bittiba'i, untuk lazim mengikutinya. Ini ijtihad kamu sudah, kamu putuskan sudah, itu pendapat kamu. Laisa bimulzim, ya laisa bimulzim lil ghair, dan orang lain tidak mesti mengikuti, tidak mengikat. Ini ijtihad kamu tidak mengikat yang lain untuk mengikutinya. Paham ya? Jadi orang Khawarij di sini letak kesalahannya. Dia memutuskan seseorang bahwa dia kafir, maka bila mana ada orang yang tidak mengikuti ijtihad dia, maka orang lain itu juga kafir. Maka ini ijtihadmu, dan ijtihadmu tidak mengikat orang lain untuk mengikutinya. Artinya bahwa bila mana ada orang lain tidak mengikuti ijtihadmu, itu tidaklah sama hukumnya dengan yang kamu putuskan. Nah ini, jadi kaidah-kaidah ini penting untuk kita pahami bersama, sehingga tidak ada keraguan terhadap kita ketika kita dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kaidah yang ke-71, man lam yukaffiril kuffara al-mansus ala kufrihim awil mujma' alaihi faqad kafar. Nah, ini kaidah yang ke-71 ini mudah. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir berdasarkan nas, ya, tidak mengkafirkan mereka yang dikafirkan oleh nas dari dalil-dalil, atau tidak mengkafirkan kesepakatan yang telah dilahirkan oleh para ulama, maka dia kufur. Nah, kalau tadi ijtihad, kalau ini adalah berdasarkan nas. Yang tidak mengkafirkan, contoh, tidak mengkafirkan orang kafir hari ini. Orang Yahudi tidak kafir, orang Nasrani tidak kafir. Tidak mengkafirkan mereka. Yang dikafirkan oleh nas, ya, berdasarkan dalil atau merupakan kesepakatan para ulama, maka dia kufur. Bila mana dia meyakini itu, bahwa mereka tidak kafir, maka di sini kata Syekhul Al-Suaidan, fa idza dallatil adilla asy-syar'iyyah ala kufrin ahadin bi'aini, bila mana ditetapkan oleh satu dalil syariat bahwa kufurnya seseorang, fala yajuzu syakku fi kufri, maka tak boleh kita ragu dengan kekufurannya. Jelas. Bila mana ditetapkan oleh nas tentang kufurnya seseorang, maka kita tidak boleh ragu dengan kekufurannya. Makanya Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab mengatakan dalam pembatal-pembatal keislaman, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum faqad kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekufuran mereka orang kafir, atau bahkan membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Muslim itu harus jelas sikapnya, ya, lakum dinukum waliyadin, agama kamu bagimu, agamaku bagiku, sudah. Kita tidak boleh ragu ketika dikafirkan oleh syariat berdasarkan dalil. Kita bersikap seperti sikapnya agama. Seperti apa agama mengatakan, itulah sikap kita.
Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir berdasarkan nas, ya, atau kesepakatan para ulama, konsensus para ulama, maka dia telah kufur. Bila mana ada dalil-dalil syariat menjelaskan tentang kufurnya seseorang, maka tidak boleh bagi kita ragu. Sikap kita harus jelas, tidak abu-abu, jelas apa kata agama, itulah yang menjadi sikap kita. Faman syakka fi kufrin man dallat dalil ala kufri ba'ini faqad kafar. Syekh Walid As-Suaidan menegaskan, barang siapa yang ragu terhadap kekufuran mereka, yang mana dalil-dalil agama telah menunjukkan bahwa dia itu kafir, maka dia telah kufur. Li'annahu mukadzib lil adillah, karena dia telah mendustai dalil-dalil itu. Dalil itu telah menyebutkan begini, kah kita mengatakan begini. Nah, ini tidak boleh. Ya. Wa man lam yukaffir man ajma'al ulama ala kufri ijma'an qatiyan faqad kafar. Bahwa barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan berdasarkan hasil ijma'nya para ulama. Ijma' itu kan ba'da wafatin Nabi SAW. Ya, mereka sepakat kufurnya seseorang secara ijma', maka dia telah kufur. Kenapa? Karena mengingkari ijma' al-qat'i kafir. Nah, jadi memang ini bahasa kita kufur kafir aja. Bukan berarti kita ini orang-orang yang mudah akan mengkafirkan orang, bukan itu. Tapi ada batasan-batasan yang mesti kita fahami. Bila batasan ini tidak kita jaga, maka kita akan masuk kepada hukum berikutnya. Wa amma man khalafak wa lam yukaffir man kafarta wa anta ijtihadan, barang siapa yang menyelisih pendapat kamu itu hasilnya ijtihad kamu sendiri, ya maka fa innahu la yajuz tatbiq hadhil qa'idata alaih, maka kaidah yang ini tidak berlaku bagi dia. Intinya, bila mana orang-orang ya menghasilkan hukum itu dengan ijtihad dia, maka ijtihad dia tidak mengikat orang lain untuk mengikutinya. Yang kedua, kita tidak boleh mengkafir bahwa barang siapa yang tidak mengkafirkan, yang dikafirkan oleh nas atas kekufuran mereka atau berdasarkan konsensus para ulama, maka sungguh dia telah kafir. Maka di sini hati-hati bagi kita untuk ya mengatakan sesuatu sehingga tidak ya, lisan ini mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Baik, kaidah yang ke-72 adalah man sabba nabiyan mimman thabatat nubuwatu faqad kafar. Barang siapa yang mencaci maki, yang mencela seorang nabi dan kenabiannya benar-benar berdasarkan dalil, maka dia telah kafir. Artinya, barang siapa yang mengkafirkan seorang nabi atau mencela, mencaci maki, menghina seorang nabi dan kenabiannya itu benar, bukan dianggap, ya, bukan kenabian yang dianggap atau nabi palsu, bukan, maka yang mencela nabi hak yang diutus Allah, maka dia telah kafir. Termasuklah kalau dalam nawaqidul Islam itu adalah al-istihza, ya, bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menghina, mencela apa yang dibawa oleh nabinya. Kalau ini mencaci maki seorang nabi yang mana kenabiannya itu benar-benar berdasarkan ya, al-haq, kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Lianna muqtal i'tiraf wal iqrar wal iman bi nubuwati. Kenapa? Karena sesungguhnya yang wajib itu mengimani dia. Yang wajib itu mengakui dia sebagai nabi, bukan mencelanya, bukan mengingkarinya. Ta'zimuhu wa ta'ziruhu wa tawqiruhu wa taqdiruhu wa ihtiramuhu. Ini yang seharusnya seseorang. Bila mana ada seorang nabi, maka dihormati, diimani, dihormati, dihargai, diagungkan, dimuliakan. Ini yang seharusnya sikap seorang beriman kepada seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencela, bukan mencaci maki, bukan menghina. Wasabbu yatanafa ma'ahdil muqtadayan.
mencela dan mencaci maki itu bertentangan dengan sikap yang dianjurkan. Yang dianjurkan kepada Nabi apa? Mengakuinya dia sebagai Nabi, mengimaninya sebagai Nabi, menghormatinya, kemudian memuliakannya, ya, dan berikan hak-haknya. Tetapi mencelanya, mencaci makinya, bukan ya, mencaci makinya ini adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Falam yasubhu illa lisyakki bi annahu nabi. Tidaklah dia melakukan itu, tidaklah dia mencela dan tidaklah dia mencemaki kecuali dia ada keraguan di hatinya. Maka disinilah hukum bagi orang yang mencela seorang nabi yang benar, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur. Inilah beberapa kaidah, 4 kaidah ya, kaidah singkat-singkat, tapi sangat membantu untuk memahami ya poin-poin tentang akidah kita. Saya ulangi bahwa yang pertama, ya, tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan hanya konsekuensi ucapan atau perbuatan kecuali setelah dipastikan dan kemudian dia mengakui menerimanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengkafirkan dengan ijtihad tidaklah otomatis mengkafirkan orang lain. Artinya bila mana ijtihadmu itu adalah bila mana suatu hukum itu dilahirkan dari ijtihadmu, maka orang lain tidak terikat untuk mengikuti ijtihadmu. Artinya bila mana orang lain tidak mengakui, tidak ikut dengan ijtihadmu, maka bukan berarti dia kafir. Nah, berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa yang tidak mengikuti ijtihadnya maka hukumnya sama seperti yang dikeluarkan oleh mereka hukumnya. Kemudian barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang berdasarkan pada nas-nas dalam Al-Quranul Karim atas kekufurannya atau berdasarkan konsensus para ulama, maka dia telah kufur. Yang ke-72, barang siapa yang mencela seorang nabi maka yang benar, maka dia telah kufur. Mencela seorang nabi yang kenabiannya itu berdasarkan nas, maka dia telah kufur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita dan menjaga agama kita serta menjaga orang-orang yang berada di sekitar kita agar tidak termasuk kepada perbuatan yang tercela ini. Tidak mudah mengkafirkan orang dan tidak mudah ya mencela orang, dan juga tidak mencela para anbiya yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah yang agung menyelamatkan manusia dari kehinaan menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian 4 kaidah singkat yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara